Alkisah tentang 3 orang pemuda yang terperangkap dalam sebuah gua. Cerita ini bersumber dari hadis muttafaqun alaih. Pada zaman dahulu sebelum Islam hadir di tengah bangsa Arab, terdapatlah 3 orang pemuda yang sedang melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gua untuk bermalam dan istirahat. Mereka lalu masuk ke dalam gua tersebut. Namun tiada disangka, tiba-tiba sebuah batu besar terjatuh dari atas gunung dan menutupi pintu gua tersebut. Menghadapi keadaan demikian, mereka pun berkata terhadap yang lainnya, "Tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh kalian." Setelah mereka berucap agar bertawassul dengan amal soleh masing-masing untuk terkabulnya sebuah doa, maka selanjutnya salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada kedua orang tuaku. Dan aku lebih mendahulukan kepentingan kedua orang tuaku daripada keluarga dan budakku. Kemudian pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah tidur dengan lelap. Aku pun memerah susu. Namun setelah itu, aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun tidak memberikan minuman tersebut kepada siapapun, termasuk kepada keluarga dan budakku. Maka aku pun menunggu mereka hingga terjaga. Maka sampai fajar menyingsing, mereka baru terbangun. Dan aku pun memberikan susu itu hingga mereka meminumnya. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan hal yang sedemikian itu dengan niat semata-mata mengharapkan ridha Engkau, maka lepaskanlah persoalan yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi gua ini." tiba-tiba batu besar yang menutupi pintu gua tersebut bergeser sedikit, namun masih belum cukup dilewati agar bisa keluar dari mulut gua tersebut. Kemudian pemuda yang satunya lantas berdoa, Ya Allah, dahulu aku sangat menyayangi dan mencintai putri pamanku. Namun dia menolakku sewaktu aku menyampaikan perasaan itu. Suatu ketika, setelah berlangsung sekian lama, ia mendatangiku karena membutuhkan uang. Aku lalu memberinya uang 120 dinar dengan syarat ia mau tidur bersamaku. Maka ia pun menyetujui permintaanku. Ketika waktu itu tiba dan aku sudah ada di sampingnya, di atas ranjang dalam sebuah kamar remang-remang, perempuan tadi tiba-tiba berkata, "Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar." ini adalah sebuah istilah yang memiliki makna. Perbuatan ini akan halal jikalau sudah disahkan dengan pernikahan. Aku tersentak dan berlalu meninggalkan perempuan yang sangat aku cintai itu dan pergi
dengan meninggalkan uang yang telah aku berikan padanya. Ya Allah, jikalau aku melakukan hal ini semata-mata berharap ridha Engkau, maka lepaskanlah permasalahan yang sedang aku hadapi ini. Tolong bukalah pintu gua ini. Lalu tiba-tiba batu yang menjadi penutup gua ini bergeser sedikit hingga membentuk celah yang lebih lebar lagi. Kemudian pemuda yang ketiga berdoa, Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa karyawan. Aku pun memberikan upah yang semestinya kepada mereka. Namun, salah satu karyawanku ada yang mengundurkan diri tanpa sepengetahuanku. Upah yang menjadi haknya lalu aku simpan dan aku kembangkan. Suatu ketika, karyawan itu mendatangiku. Ia lalu berkata, Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu? Aku pun berkata padanya bahwa upahnya dulu aku kembangkan sehingga menjadi berlimpah berupa unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda. Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan hal demikian itu dengan niat semata-mata mengharapkan ridha Engkau, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi gua ini. Kemudian batu besar tersebut bergeser sedikit hingga mereka semua bisa keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan. Demikianlah tadi kisah 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam gua. Adapun hikmah yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah: pertama, kita sebagai umat muslim diperbolehkan berdoa dengan tawasul atau perantara amal soleh yang pernah dikerjakan. Kedua, pentingnya birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua karena bisa menjadi wasilah ketika berdoa. Ketiga, pentingnya mendahulukan orang tua dibanding dengan anak, istri, dan budak atau pembantu. Keempat, hendaknya menjaga diri dari perbuatan zina meskipun kesempatan itu ada. Kelima, dengan bertakwa dan hanya berharap semata-mata karena Allah dalam beramal akan lebih mudah untuk terkabulnya doa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mari dukung BA Channel dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tetap mendapatkan notifikasi video terbaru dari BA Channel. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.